Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini bagi yang nggak ikut Zoom bisa menyimak video berikut ya tentang kontrak perkuliahan multimedia matematika. Jadi nanti ini adalah mata kuliah praktik, jadi kalian merancang sesuatu media pembelajaran matematika. Ini uraian pertemuannya, kegiatan per pertemuan. Yang pertama itu menjelaskan tentang kontrak kuliah dan pengantar multimedia matematika. Pengantar multimedia matematika itu tadi sudah diisi kegiatan mencari contoh-contoh video pembelajaran matematika yang menurut kalian bagus. Jadi kalau kalian nemu video pembelajaran matematika yang bagus, silahkan linknya kalian share di WhatsApp group di WhatsApp group itu ya yang saya buat itu. Kemudian berikan sedikit penjelasan tentang mengapa itu menurut kalian bagus. Dan apakah di situ ada kekurangan, apakah di video itu ada kekurangan juga disertakan. Jadi imbang. Ya. Kemudian untuk yang pertemuan kedua kita akan membahas tentang karakteristik multimedia pembelajaran matematika. Jadi media-media yang bagaimana sih yang bagus? Ciri-cirinya apa? Apa-apa saja yang harus dipenuhi agar media pembelajaran itu bagus? Itu perlu kita ketahui kalau kita akan merancang media pembelajaran. Ini mirip dengan mata kuliah yang sebelumnya, yaitu media manipulatif ya. Kalau manipulatif itu lebih terpusat berfokus pada benda atau aktivitas, tapi kalau yang sekarang itu multimedia, yaitu menggabungkan beberapa media. Dan tujuan di sini itu pada akhirnya diciptakan suatu video pembelajaran matematika. Videonya dari apapun itu terserah kalian, seperti itu. Kemudian dengan memahami karakteristik media pembelajaran, maka nanti kita bisa menyusun rubrik-rubrik penilaian dari proyek-proyek yang akan kita buat. Jadi sebelum kalian membuat proyek-proyek ini, kalian sudah tahu dulu apa sih yang akan dinilai dari proyek yang akan kalian buat. Kemudian di pertemuan kedua juga kita akan membahas tentang prosedur pengembangan media pembelajaran. Ini kita akan sedikit belajar tentang penelitian pengembangan yang bisa juga metode ini kalian adopsi untuk membuat skripsi. Namanya penelitian pengembangan. Nanti ada beberapa jenis model pengembangan, nanti dipilih. Kalian nanti mau yang mana gitu. Dipahami, prosedur pengembangan ini merupakan kerangka untuk membuat laporan praktikum. Ya, nanti ada UASnya nanti itu membuat laporan praktikum atau laporan pengembangan media pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu merancang media gambar atau poster matematika menggunakan aplikasi yang sudah kalian kuasai. Kemudian yang keempat, membuat kuis online. Setelahnya adalah kita evaluasi kuis online itu, apakah soalnya benar kalian buat soalnya, misalkan pilihan ganda apakah jawabannya tersedia, misalkan bukan pilihan ganda apakah memang bisa dikerjakan, dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman saling mencoba mengerjakan kuis teman yang lainnya sehingga nanti kita bisa lihat nilainya bagaimana, seperti itu. Lanjut, yaitu membuat slide materi. Nanti kita bagi atau kita sebarkan materi matematika untuk kemudian kalian buat slide presentasi yang bagus. Bisa jadi kalian menggunakan aplikasi yang kalian kuasai, baik itu Powtoon maupun Canva atau PowerPoint juga enggak apa-apa. Yang penting bagus. Kemudian ini ada UTS, UTS-nya bukan tes tertulis, nanti akan saya jelaskan. Kemudian setelah itu adalah editing video pembelajaran matematika. Jadi di sini kalian nanti direkam ketika membuka pelajaran. Hai anak-anak, bla 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 bla. Nah, setelah itu digabung dengan slide materinya. Jadi slide materinya nanti juga direkam layar.
sambil kalian menjelaskan. Jadi ada audio dan ada slide materi. Kemudian setelah itu digabung dengan video penutupan. Jadi kalian di shoot kayak gitu, kalian menutup pembelajaran. Digabung menjadi satu, bisa menggunakan Camtasia maupun Filmora atau yang lainnya. Kemudian setelah itu validasi media pembelajaran ini peer review ya, saling menilai satu dengan yang lain. Tapi pada prakteknya besok kalau skripsi, yang melakukan validasi media pembelajaran adalah dosen maupun guru. Jadi video pembelajaran kalian serahkan ke dosen atau guru untuk dinilai besok kalau skripsi. Tapi sekarang kita pura-pura, jadi video pembelajaran kalian sebarkan ke teman-teman agar teman-teman menilai seperti itu, memvalidasi. Kemudian setelah dinilai oleh teman-teman dan dinilai layak, bagus, maka kalian uji coba media pembelajaran ini ke sekolah ya. Baik itu daring maupun luring bukan masalah, karena yang akan kita ujikan adalah video pembelajaran. Jadi nggak harus tatap muka, nggak apa-apa. Tapi ini diuji cobakan ke siswa. Kemudian setelah itu lakukan simulasi e-learning. Biasanya kalian kan kalau pembelajaran e-learning, baik itu mau menggunakan Elif, kuliah.ivet, atau menggunakan Google Classroom, kalian kan sebagai siswa. Nah, ini kalian mencoba, kalian berperan sebagai guru atau pengajar yang menyusun materi di situ, menyusun kuis di situ, seperti itu ya. Kalian bisa menggunakan materi video pembelajaran yang sudah kalian buat atau slide materi ini, dan bisa menggunakan kuis online juga yang sudah kalian buat. Kalian tata di suatu e-learning. Kemudian teman-teman kalian ajak untuk jadi siswa di situ. Jadi kalian jadi guru yang punya siswa di e-learning itu ya. Prakteklah simulasi. Kemudian yang berikutnya adalah ini tugas kelompok. Kalau tadi dari awal sampai pertemuan ke-14 itu tugasnya individu semua, kalau ini kelompok lah, satu kelas membuat satu proyek tentang media pembelajaran, bebas. Kemudian UAS ini juga tidak tes tertulis. Nanti saya jelaskan. Ada beberapa hal yang saya nilai, yaitu ini dengan bobotnya sekian. Nah, ujian tengah semester, ujian akhir semester itu apa? Saya jelaskan dulu tugas-tugasnya. Yang pertama ini mengisi form. Form itu sudah saya sampaikan di grup. Kalau tidak tahu minta ke saya ya, kalau kalian belum ikut grup atau apa. Ini lupa saya tambahi. Form wawasan multimedia dan itu tadi analisis contoh media pembelajaran. Jadi yang tadi saya bilang, kalian cari video pembelajaran yang menurut kalian bagus, kalian sharekan linknya di grup dan sertakan kelebihan atau kekurangan dari video itu. Kemudian tugas yang kedua itu di pertemuan yang kedua, mengidentifikasi karakteristik multimedia pembelajaran dan membuat diagram penelitian dan pengembangan media. Itu tadi prosedur penelitian ya. Kemudian tugas berikutnya membuat poster matematika, membuat kuis online, membuat slide materi, membuat video pembelajaran, dan melakukan simulasi e-learning. Itu tugas individu. Tugas kelompoknya mengembangkan suatu media pembelajaran. Kemudian UTS-nya ini melakukan penilaian terhadap slide materi yang sudah dirancang oleh teman. Terus UAS-nya adalah membuat laporan pengembangan media. Laporan pengembangan media ini itu berdasarkan tugas ketiga ini, mengacu pada diagram penelitian dan pengembangan tertentu. Nah ini loh kaitannya sama yang ini. Nah ini prosedur pengembangan media pembelajaran. Prosedur pengembangan media pembelajaran itu ini contohnya, model pengembangan Borg and Goal atau model pengembangan ADI. Coba kalian search ini tuh tentang apa, kemudian kalian cari bagannya, kalian pelajari, kalian pilih salah satu yang menurut kalian oke, saya lebih suka dengan yang ini atau suka dengan yang itu. Kalian pilih salah satu saja. Kemudian yang ini sumbernya di sini tak terbatas ya, ini hanya contoh. Misalkan Quizizz, Kahoot, Wondershare Quiz dan lain sebagainya, ini kan contoh pembuat kuis online ya, Google Form juga.
Tapi kalau kalian tahu yang lain ya enggak apa-apa, itu malah lebih bagus. Kemudian ada Powtoon, Google Site, Prezi, Canva, Poster My Wall, dan lain sebagainya. CorelDRAW ini adalah bekal kalian untuk membuat slide materi. Kemudian ada Filmora, ada Camtasia maupun yang lain, itu nanti untuk editing video. Kemudian ini ada sedikit contoh dari e-learning. Kalian pun dipersilahkan untuk mencari e-learning yang lain. Seperti itu, nanti jika ada pertanyaan bisa kalian sampaikan di grup. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.